Oke, teman-teman semua, di sini saya bernama Andreas Adi Prasetyo ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu firewall. Ya, kita langsung lanjut aja ya, tanpa basa-basi aja. Yang pertama adalah pengertian firewall. Ya, teman-teman pasti semua sudah tahu lah apa itu firewall. Karena firewall itu sering kita dengar dalam pelajaran teknik komputer dan jaringan pastinya sih, ya kan? Apalagi yang terjun langsung ke jaringan pasti sudah mengerti firewall itu apa. Tapi di sini saya akan memberi penjelasan sedikit tentang firewall itu. Firewall adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari pihak luar. Susah dipahami ya. Jadi ya bahasa lainnya adalah firewall itu sistem pengatur komunikasi antara dua jaringan yang berbeda atau pengontrol atau tidak ya sistem keamanannya. Ya, firewall itu adalah sistem keamanannya. Ya, itu bahasa mudahnya, bahasa biar mudah dimengerti ya. Itu firewall adalah sistem keamanan. Terus kita ke fungsinya. Fungsi firewall itu apa? Fungsi firewall yang pertama itu menjadi pengatur atau pengontrol trafik data yang masuk. Ya, contohnya seperti security atau Pak Sapam ini bisa dimengerti ya. Jadi kan Pak Sapam biasanya itu mengontrol sebuah kompleks biar tidak terjadi masalah atau mengecek sebuah kompleks. Ya, itu fungsi Pak Sapam. Ya, sama aja sih fungsi Pak Sapam dengan fungsi firewall itu sama, tidak beda jauh. Cuma kan Pak Sapam itu di kehidupan nyata, cuma kalau di firewall itu di dunia maya. Itu aja bedanya. Terus fungsi yang kedua adalah mencatat semua transaksi yang terjadi di firewall. Ya, contohnya kita ambil ke Pak Sapam tadi aja. Pak Sapam kan biasanya mencatat sebuah warga yang masuk atau keluar biar ada catatan laporannya. Kalau tidak biasanya kan ada di papan pos Sapam itu tamu wajib lapor. Nah, itu biasanya kalau ada tamu mesti Pak Sapam nyatat. Nah, itu sama kayak firewall. Jadi kalau ada yang keluar masuk, data yang keluar masuk pasti dicatat oleh firewall. Fungsi yang ketiga adalah mengecek dan memeriksa terlebih dahulu paket data yang akan melalui jaringan privat. Ya, itu ya ini tadi adalah fungsi-fungsinya. Sekarang kita lanjut ke manfaatnya ya. Nah, manfaatnya ini saya ambil dua aja. Jadi yang pertama itu adalah pengatur trafik data terhadap jaringan satu dengan yang lain. Yang kedua adalah menjadi pemantau dan pencatat trafik jaringan. Ya, ini manfaatnya ya. Saya juga sebenarnya sih sama aja kayak fungsinya ini. Fungsi dan manfaat ini sebenarnya ya 11-12 lah. Sama aja gitu. Oke, karena tadi kita sudah ke pengertiannya, ya kan? Kita ke pengertian, fungsi, manfaat. Nah, sekarang kita ke cara kerjanya, cara kerja dari firewall. Gimana sih cara kerja dari firewall itu? Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Cara kerja dari firewall adalah menganalisis paket data yang masuk dan yang keluar di dalam jangkauan aman yang terlindungi oleh firewall tersebut. Jadi, kalau ada paket data yang masuk dan keluar, pasti diketahui oleh firewall karena firewall itu yang mengontrol, firewall yang mengatur.
Karena firewall itu adalah sebuah tembok atau sebuah pelindungnya. Jadi ya pasti tahulah firewall itu kalau ada data yang masuk dan keluar. Terus filter akan bekerja dengan memeriksa sumber paket data yang masuk dengan beberapa ketentuan yang dibuat untuk mengontrol paket data yang dapat masuk. Sistem ini yang melakukan blokir jaringan tertentu dan mencatat trafik paket data yang mencurigakan. Jadi firewall itu kan nanti ngecek paket datanya, ya kan? Kalau paket datanya itu mencurigakan atau misalnya membawa virus-virus gitu, pasti nanti diblokir sama firewallnya gitu. Ya begitulah cara kerjanya ya. Saya menjelaskannya secara simpel aja. Semoga mudah dipahami. Ya ini adalah penjelasan tentang firewall dari saya. Saya ucapkan terima kasih.